Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Ade. Ya. Nah, ini kan banyak banget nih aktivitasnya. Pokoknya pada kesimpulannya adalah semua berhubungan dengan lingkungan, ya kan? Apapun itu. Nah, termasuk tadi kita ngobrol-ngobrol kecil nih bahwa manjat gunung juga. Iya. Itu dalam rangka apa manjat gunung ini? Kalau untuk awal-awal pengenalan ke gunung sih kayak cuman memenuhin ajakan teman. Tapi semenjak masuk di dunia rescue juga semakin paham ilmunya, semakin kalau kayak mau naik gunung harus safety dulu. Kalau udah safety, saya safety, teman-teman saya safety, barulah ayo gas naik gunung. Gila, gas. Iya. Oke, berarti memang safety ini penting banget. Wajib ya, kebutuhan malah ya, iya. Seperti itu di atas wajib kebutuhan. Kebutuhan. Nah, berbicara mengenai lingkungan hidup yang hijau-hijau, tadi saya mendengar apa sih kopi ya, apa sih? Iya. Itu kopi Sulsel. Kopi Sulsel itu apa sih, boleh diceritain nggak? Itu kayak kepanjangannya tuh Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Dia kan berbasis lingkungan juga. Terus kalau untuk di Indonesia ada terbagi beberapa regional juga. Di Makassar, di Sulawesi ada juga yang saya masukin. Cuman untuk fokusnya memang ke lingkungan. Kemarin dia sempat aksi di TPA Antang pas hari HPSN. Oke. Itu menyasar dataran kah, pesisir kah, dataran tinggi kah, atau gimana tuh? Semua. Semua jenis topografi ya? Iya, Oke. betul. Biasa itu ngapain aja? Kalau misalnya di Kopi Sulsel ini ngapain aja? Biasanya kan paling penting itu riset. Riset dulu Kak. Riset, terus teman-teman terjun di lapangan, terus kita cari permasalahannya bagaimana, kira-kira apa yang menjadi pokok masalahnya, terus bagaimana nih kita kawan-kawan kumpul cari solusinya sama-sama gitu. Termasuk reboisasi juga ya? Iya, termasuk. Apa sih bedanya kalau ngereboisasi di dataran tinggi, dataran sama di pesisir, itu ada bedanya nggak? Beda lah Kak. Kan dari topografinya dan segala macam, dari tanamannya juga kan beda-beda. Jangan sampai kita ke pesisir tanamnya pinus. Ini lucu banget nih. Iya, betul ya, benar. Kan harus riset juga. Benar. Kalau misalnya di gunung nanam apa, misalnya di dataran nanam apa, di pesisir nanam apa nih? Itu gimana tuh? Kalau biasanya kan kalau di pesisir kan biasanya krisis air. Biasanya kan boleh sukun, mangrove. Kan sekarang juga gencar-gencarnya mangrove. Terus kalau di dataran tinggi kan banyak juga bisa ayo nanam pinus gitu atau nanam apa? Iya, boleh juga. Kalau misalnya kayak di TPA Antang itu nanam apa? Waduh, kayaknya masih PR ini kalau yang di TPA Antang, karena gitu kan ya? kita sama-sama tahu kondisinya bagaimana kan. Iya, betul. Nah, kita ke pesisir nih. Tadi nanam mangrove ya? Iya. Dan kampung halaman juga. Iya, betul. Kalau boleh tahu, mangrove ini sebetulnya fungsinya apa sih di pesisir itu? Boleh tahu nggak? Banyak sih Kak. Pertama kan penahan abrasi. Terus kalau untuk kondisinya yang kayak di Aceh kan kemarin dia pencegah tsunami begitu. Iya. Terus kayak di Palu juga kan dia pencegah tsunami juga. Terus dia kan si mangrove ini penyerap karbon. Penyerap karbon. Polusi ya? Iya, betul. Terus dia juga mengintrusi air laut ke dataran kan, kayak menyaring gitu. Iya, menyaring. Terus kalau mangrove-nya udah lebat, dia kan nantinya bisa jadi pemukiman. Kalau dari sisi dampak ekonomi ada nggak? Kalau misalnya mangrove-nya banyak gitu? Ekonomi tentu jelas ada. Pertama kan dari sisi ekologisnya, dari sisi ekonominya juga ada. Kalau ekologis kan kita bisa dapat kepiting bakau, udang, kerang dan segala macam. On the way nangkap kepiting. gas. Terus kalau untuk ekonominya kan boleh juga di kawasan ekowisata kayak di Lantebung kan itu termasuk pendapatan ekonominya masyarakat kan mulai meningkat juga. Betul. Nah, ada nggak kasus di mana kampung halaman di tempat mangrove itu pernah ada semacam pengerukan atau mungkin
apa ya, degradasi mangrove itu, ada nggak kasus-kasus seperti itu pernah terjadi? Kalau kasus yang paling Kayak perusakan lingkungan tanpa pengetahuan gitu, mungkin dari masyarakat tidak paham ya, kemudian dia membabat gitu, Iya, pernah ada iya. nggak? pernah Kak di Oke. Lantebung. Oke, tapi kita tahan dulu ya. Siap. Pemirsa, kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Masih di Hotel Maxen, Jalan Taman Makan Pahlawan. Nah, kita kembali ke Ade nih ya, garis terdepan. Oke, tadi lanjut quality time-nya. Kalau misalnya tadi ngatur schedule ya, udah jelas bahwa udah ketahuan sama orang tua bahwa hari ini jam segini, Iya, ini ada jadwal kayak gini. Betul, betul. Nah, kalau untuk nongkrongnya sama teman-teman dengan keluar ataupun sama keluarga atau misalnya sendiri, itu ngapain aja? Kalau misalnya kalau sendiri paling kan cari tempat-tempat sunyi, biasanya juga ngopi ataupun kayak nge-explore tempat-tempat baru yang hijau-hijau gitu sambil baca buku. Asik healing ya. Iya, healing sambil hilang. Oke, healing sambil hilang. hilang. Kayak enak kata-kata baru nih, healing sambil hilang. Nah, kalau untuk sama keluarga di rumah ngapain aja? Kalau sama keluarga sih paling momennya dimakan bareng sih Kak. Makan bareng, nonton dimakan bareng, bareng, dengar nonton musik bareng. bareng Iya, ya. betul, Kayak gitu. betul. Kalau sama teman-teman nongkrong? Kalau sama teman-teman kan pasti nongkrong otomatis ngopi, ngopi. bicara-bicara, curhat-curhat biasa. Oh gitu ya, remaja ya. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya mimpi-mimpi nih yang pengen diwujudin di tahun-tahun mendatang itu apa aja sih? Kalau mimpi sih untuk sekarang yang masih di kepala tuh masih persoalan Lantebung sih pasti. Terus kalau untuk pribadi mau keliling Keliling mana nih? keliling Sulawesi aja lah dulu. Tapi tetap lagi persoalan mangrove. Oh, belajar mangrove. masih dengan garis yang sama ya? Iya. Wah, Masya Allah, ini betul-betul total ya. Oke, kalau untuk mimpi ini pribadi apa? Kalau untuk pribadi sih paling kalau pesan mama asik jadi orang yang berguna aja bagi orang banyak. Wah, asik, Masya Allah. Nah, kesimpulan apa nih kesimpulannya? Kalau untuk kesimpulan jangan malu jadi diri sendiri. Terus ayo kembangkan potensi diri meskipun kamu perempuan, kamu laki-laki, kita setara kok. Kita bisa kok, perempuan juga bisa. Terus jangan insecure. Wah, luar biasa. Saya pengen tepuk tangan deh. Nah, ini terakhir nih. Kalau misalnya teman-teman nih pengen daftar di Makassar Rescue, di Kopi itu, pokoknya semua komunitas-komunitasnya dan organisasinya ada nih. Itu gimana mekanisme cara daftarnya? Kalau untuk open recruitment sendiri otomatis kan pasti disebarkan lewat media sosial. Kalau Makassar Rescue sendiri ada Sarmars di Facebook, ada Makassar Rescue di Instagram. Terus kalau untuk komunitas-komunitas lain juga kita pasti otomatis nge-publish di media sosial. Boleh disebutin nggak yang lain yang masih hafal? Yang masih dihafal komunitasnya dan sosial medianya, ada nggak? Kalau untuk sekarang juga kami di Yayasan Lingkar Literasi Nusantara Indonesia. Kalau untuk teman-teman yang ada punya tulisan mau bergabung dengan dunia literasi dan segala macam, boleh dicek linknya di lingkarliterasi.nusantara.com. Oke, terima kasih Ade sudah hadir bersama saya dan Net TV Sulsel dengan terima obrolan yang luar biasa, sangat menginspirasi karena menjadi garda terdepan untuk pelestarian hutan mangrove. Ya, seperti itu. Nah, itulah obrolan kami ya dengan adik kita Ade ya, salah seorang mahasiswa teknik lingkungan yang ada di Makassar dan pegiat lingkungan juga. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Ridha Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di edisi selanjutnya dalam Bukan Perempuan Biasa.